Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas Project Based Learning mata kuliah bioteknologi dengan judul aplikasi enzim pada formulasi pakan unggas. Dengan anggota kelompok pertama, Wida Permatawirasti dengan NIM K1A 018023, yang kedua Laila Septiani NIM K1A 018025, yang ketiga Diatri Primaning Rizky NIM K1A 018029, keempat ada Mardiana Rimba Utami dengan NIM K1A 018031, selanjutnya ada Salma Fatona NIM K1A 018035, ada Tasya Amanda Ramadhani dengan NIM K1A 018041, Teni Astuti dengan NIM K1A 018043, dan Ismi Sabrina dengan NIM K1A 018065. Next. Pertama ada pendahuluan. Yang kedua ada tinjauan pustaka, pendahuluan. Next. Ya, penggunaan teknologi pada pakan dalam industri peternakan itu dapat mendukung produksi yang maksimal dan berkelanjutan dengan memperhatikan bahan pakan yang dikonsumsi oleh ternak. Pakan sendiri itu merupakan faktor terpenting dalam produktivitas ternak unggas. Biaya pakan untuk ternak unggas itu termasuk tinggi, yaitu mencapai lebih dari 50% dari biaya produksi. Cara yang dapat dilakukan untuk menekan biaya pakan tersebut salah satunya dengan mencari alternatif pemacu tumbuh. Menurut Hayati, tahun 2011, saat ini banyak penemuan dari hasil penelitian itu difokuskan terhadap alternatif pemacu tumbuh yang dapat digunakan sebagai pengganti antibiotik. Bahan alternatif tersebut yaitu ada enzim, prebiotik, probiotik, asam organik, asam lemak, mineral organik, dan pengikat racun. Next. Nah, enzim adalah biokatalisator organik yang dapat dihasilkan oleh organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau senyawa yang berikatan dengan protein. Penggunaan enzim salah satu merupakan cara yang sering dilakukan untuk memecah polimer heteroatom atau pemecah serat kasar dalam sistem pencernaan ternak unggas. Enzim yang digunakan pada umumnya berasal dari enzim yang diisolasi dari bakteri atau kapang. Menurut Miarop dan Gesquare tahun 1998 melaporkan penambahan enzim dalam ransum dapat memperbaiki kualitas ransum karena enzim memiliki peranan penting dalam pencernaan bahan pakan yang tidak tercerna sebelumnya. Next. Ada penambahan enzim produksi balitnak itu maupun enzim multikomersial dengan formulasi yang berbeda diproduksi secara massal oleh industri pakan untuk kegiatan ternak unggas. Kandungan gizi pakan komersial itu sudah ditentukan dan kebanyakan kurang, terutama kadar protein yang diperlukan pada pakan ternak unggas. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kandungan protein kasarnya yaitu dengan penambahan enzim. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang formulasi yang tepat dalam penggunaan enzim, maka akan dijelaskan lebih lanjut tentang pengaplikasian enzim pada formulasi pakan unggas. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pertama, yang sebelumnya, ya ada pakan. Pakan merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan suatu usaha peternakan karena 60-70% biaya produksi digunakan untuk pakan. Pakan ternak terdiri dari kombinasi nutrien seperti protein kasar, energi metabolis, kalsium, lisin, metoinin, treonin, dan arginin. Imbangan nutrien dalam pakan terutama protein itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembentukan tulang. Sementara kandungan energi juga sangat penting untuk produksi daging pada pakan ternak. Pakan sendiri merupakan salah satu faktor yang penting untuk mendukung pertumbuhan ayam pedaging.
Pakan yang diberikan pada ternak ayam pedaging harus memenuhi nutrisi yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan nutrisi ayam pedaging meliputi energi, protein, lemak, serat kasar, vitamin, mineral, dan asam amino. Next. Yang kedua ada enzim. Enzim sendiri merupakan protein kompleks yang diproduksi oleh sel hidup untuk membantu proses biokimiawi yang spesifik. Enzim termasuk protein yang berfungsi sebagai katalisator, yaitu senyawa yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Enzim berikatan dengan substrat dan mengarahkannya dengan tepat untuk bereaksi. Secara garis besar, ada 3 tahap kerja enzim pada substratnya. Pertama, substrat melekat pada enzim dengan ikatan non-kovalen membentuk kompleks enzim substrat. Yang kedua, enzim melakukan reaksi kimia pada substrat membentuk kompleks enzim produk. Yang ketiga, ada produk meninggalkan tapak aktif enzim dan enzim tersebut itu siap melakukan proses yang sama pada substrat yang baru. Enzim hampir ditemukan pada setiap senyawa organik yang mampu bereaksi dan mengkatalisis beberapa perubahan kimia. Next. Enzim ananase. Enzim ananase adalah enzim ekstraseluler yang mampu menghidrolisis molekul polisakarida mananan yang mempunyai ikatan 1-4 beta menjadi monoligosakarida. Kemudian monoligosakarida dihidrolisis oleh enzim monosidase menjadi manosa. Enzim ananase merupakan salah satu enzim yang dibutuhkan dalam industri pakan, pangan, pulp, dan kertas, farmasi, serta pretreatment biomasa lignoselulosa dalam produksi biofuel. Lebih tepatnya, industri yang membutuhkan konversi substrat dari limbah agroindustri menurut Sigres dan Sutrisno 2015. Enzim mananase digunakan untuk menghidrolisis mananan yang merupakan polisakarida yang terdapat pada komponen utama hemiselulosa. Hasil hidrolisis mananan akan menghasilkan gula sederhana berupa manosa dan monoligosakarida yang akan dimanfaatkan dalam industri. Next. Dari hasil penelitian Setia L. tahun 2017 menyatakan bahwa energi metabolis disebabkan oleh semakin tingginya dosis enzim beta mananase sebesar 0,0465%. Hal ini disebabkan zat antinutrisi B mananan dihidrolisa oleh enzim B mananase menjadi mananan monosakarida yang merupakan bentuk sederhana sehingga mudah untuk dicerna oleh saluran pencernaan dan menghasilkan ATP. Penggunaan energi pada pakan mengandung B mananan lebih optimal dengan pemberian B mananase. Dilihat dari kecernaan protein lebih optimal dalam usus ayam pedaging karena di dalam pakan dapat menghidrolisa mananan, sehingga protein-protein dalam soybean meal dapat diabsorpsi. Pemberian enzim B mananan terhadap pakan berbasis SPM dapat memberikan pengaruh yaitu kecernaan protein dan kecernaan energi. Next. Selanjutnya, enzim fitase. Enzim fitase merupakan enzim yang dapat menghidrolisis asam fitat untuk membebaskan ion fosfat dan myoinositol. Namun, tidak ditemukan dalam organ pencernaan unggas, karena pada hewan ini tidak memiliki mikroba penghidrolisis enzim fitase dalam saluran pencernaannya. Nah, akhirnya fosfor yang tersimpan dalam pakan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga sebagian besar terbuang bersama feses. Fitase dapat dijumpai pada mikroorganisme seperti jamur dan bakteria, baik fitase ekstraseluler maupun intraseluler.
Produksi enzim pada bakteri rekombinan membutuhkan induktor yaitu IPTG, dan pemurnian enzim lebih mudah dengan adanya his tag yang akan terikat pada kolom Ni-NT agarosa dan mudah dielusi dengan imidazol sehingga dapat mengoptimalkan aktivitas dan produksi dari bakteri rekombinan dan enzim tersebut. Next. Ya, mikroba rekombinan ini lebih efektif memproduksi fitase dalam skala besar karena mikroba rekombinan stabil terhadap pH dan temperatur. Fitase bakteri rekombinan memiliki keunggulan jika dibandingkan fitase bakteri asli, yaitu aktivitas spesifiknya yang lebih tinggi, mampu menghidrolisis senyawa fitat sampai inositol 2 monofosfat, dan mampu merombak senyawa fosfat organik dan anorganik lainnya. Kemudian karena tidak terdapat dalam organ pencernaan unggas, jadi pemanfaatan enzim fitase terutama sebagai campuran makanan ternak berguna untuk mengoptimalkan pemanfaatan unsur fosfor dalam tubuh hewan ternak monogastrik atau non-ruminansia seperti unggas dan ikan, serta guna mereduksi polusi unsur fosfor di lingkungan. Next. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Di sini menggunakan 2 penelitian. Untuk penelitian pertama, penelitian ADI 2012 yang menyatakan bahwa bakteri rekombinan dengan karakter optimum dapat diproduksi dan dapat menghasilkan fitase yang mempunyai karakter optimum. Aktivitas fitase mempunyai stabilitas dalam pencernaan ayam broiler secara in vitro. Fitase dapat di-enkapsulasi dengan kitosan dan dihasilkan serbuk fitase yang siap diaplikasikan sebagai bahan tambahan pakan ayam broiler. Serbuk fitase dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk meningkatkan kecernaan pakan, profil darah, kinerja produksi fitase, dan kinerja produksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa serbuk fitase dapat dihasilkan dari bakteri rekombinan AMP yang stabil selama kondisi penyimpanan dan saluran pencernaan ayam broiler dan dapat diaplikasikan pada pangan. Untuk penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Pujaningsih 2004 yang menjelaskan bahwa dedak yang difermentasi dengan cairan rumen dapat menurunkan fitat fosfor yang ada dalam dedak. Fitat ini didegradasi oleh enzim fitase dalam cairan rumen. Perlakuan ini dilakukan dengan cara memfermentasi dedak dengan cairan rumen pada variasi 15, 30, dan 45%. Kemudian fermentasinya itu dibuat variasi selama 0, 2, 4, dan 6 hari secara anaerob pada suhu 28 sampai 32 derajat Celcius. Hasilnya, aktivitas enzim fitase yang tertinggi dalam mendegradasi fitat fosfor yaitu pada variasi cairan rumen 30% dan lama waktu 2 hari sebesar 987 VTU per kilogram. Next. Ya, selanjutnya ada enzim silanase. Enzim silanase sendiri merupakan enzim yang mampu menghidrolisis ikatan 1,4 beta yang terdapat pada hemiselulosa. Dalam hal ini ialah silan atau polimer dari silosa dan silooligosakarida. Menurut Williams tahun 1997, enzim silanase yang ditambahkan ke dalam ransum ternak unggas berbasis barley atau gandum berhasil menurunkan efek antinutrisi dari polisakarida non-fatty. Kemudian enzim silanase akan mengurangi viskositas cairan lambung pada usus halus sehingga memperlancar saluran pencernaan dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Next. Nah, hasil penelitian dari Heli Tistiana dan kawan-kawan pada tahun 2018 tentang efek penambahan enzim silanase didapatkan bahwa penambahan silanase dalam pakan dapat menyeragamkan pertambahan bobot badan ayam meskipun komposisi pakan yang diberikan cukup berbeda. Konversi pakan yang paling baik pada saat penelitian dicapai pada perlakuan P0, yaitu perbandingan bahan pangannya untuk konsentrat enzim silanase sebanyak 30%, jagung 60%, dan dedak 10%, menghasilkan konversi pakan sebanyak 1,7
749. Sedangkan yang terburuk pada perlakuan P4 yaitu pada perbandingan bahan pangan konsentrat enzim silanase sebanyak 30%, jagung 52%, dan dedak 18%. Nah, angka konversi yang didapatkan bernilai rendah itu menunjukkan bahwa pakan yang digunakan efektif dan efisien karena pakan yang dikonsumsi digunakan untuk pembentukan jaringan tubuh ayam. Kemudian komposisi pakan yang didominasi dedak pada perlakuan P4 ternyata memberi pengaruh bahwa enzim silanase memberi pengaruh positif terhadap metabolisme tubuh ayam. Jumlah lemak abdominal dalam tubuh ternak sangat tergantung terhadap komposisi pakan yang dikonsumsi. Next. Ya, untuk selanjutnya ada pengaruh penambahan enzim protease ke dalam pangkat unggas. Jadi untuk enzim protease sendiri ini, dia ini berperan dalam reaksi pemecahan protein. Enzim ini nantinya akan mengkatalisis reaksi-reaksi hidrolisis, yaitu reaksi yang melibatkan unsur air pada ikatan spesifik substrat. Enzim ini dapat dihasilkan secara ekstraseluler oleh mikroorganisme dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam metabolisme sel dan keteraturan dalam sel. Protease ini adalah enzim yang menghidrolisis ikatan peptida pada molekul protein yang menghasilkan peptida atau asam amino, yang nantinya akan berperan dalam sejumlah reaksi biokimia seluler. Selain diperlukan untuk degradasi protein nutrien, enzim protease ini juga terlibat dalam sejumlah mekanisme patogenisitas, proses koagulasi darah, proses sporulasi, diferensiasi, sejumlah proses pasca translasi protein, dan juga mekanisme ekspresi protein ekstraseluler. Next. Nah, untuk hasil penelitiannya, jadi ada penelitian yang dilakukan oleh Apriliana di tahun 2017, di mana penelitian ini menggunakan sampel ternak unggas yang digunakan sebanyak 4.092 ekor. Untuk metodenya pengujiannya ini dilakukan dengan rancangan acak lengkap pola searah dengan menggunakan 6 perlakuan. Perlakuan-perlakuan tersebut yang pertama ada pakan basah tanpa penambahan enzim yang ditandai P1, lalu yang kedua ada P1 ditambah protease 0,05% ditandai P2, lalu yang ketiga ada pakan basah dengan penambahan distillers dried grain with soluble DGGS dan meat bone meal MBM yang ditandai P3. Lalu selanjutnya ada P3 ditambah protease 0,05% ditandai P4. Lalu ada pakan basal dengan penambahan DDGS dan hydrolyzed chicken fatter meal HCFM yang ditandai P5. Dan terakhir ada P5 ditambah protease 0,05% yang ditandai P6. Penelitian ini dilaksanakan selama 35 hari dengan menggunakan pengamatan fase starter yaitu 0 sampai 21 hari, kemudian dilanjutkan oleh fase finisher dari 21 hari ke-21 sampai 35. Lalu jumlah keseluruhan umurnya adalah 0 sampai 35 hari. Next. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan. Nah, untuk parameter yang pertama itu pengaruh terhadap konsumsi pakan. Hasil yang didapatkan adalah tidak ada pengaruh yang dihasilkan akibat adanya penambahan enzim protease dalam pakan yang menggunakan limbah pertanian peternakan terhadap konsumsi dari pakan, baik pada fase starter, fase finisher, maupun overall. Nah, pada hasil yang didapatkan itu dia mempunyai perbedaan dengan hasil yang didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh Gazi, di mana pada penelitian tersebut itu menyebutkan bahwa penambahan enzim protease dalam pakan itu dapat meningkatkan konsumsi pakan. Nah, peneliti lain juga menunjukkan bahwa penggunaan DDGS sebanyak 14% itu dapat menurunkan nilai pertambahan bobot badan dan konsumsi pakan. Untuk parameter yang kedua itu adalah pengaruh terhadap bobot badan. Nah,
pada penambahan enzim protease pada pakan yang mengandung limbah pertanian peternakan, itu juga tidak mempengaruhi pada pertambahan bobot badan, baik itu pada fase starter maupun overall. Nah, sedangkan pada fase finisher itu berdasarkan hasil uji lanjut kontras ortogonal, itu menunjukkan bahwa ayam yang diberikan pakan basal menghasilkan nilai NK yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pakan yang menggunakan limbah pertanian peternakan, MBM plus DDGS atau HCFM dan DDGS. Sedangkan untuk keduanya itu menghasilkan nilai NK yang lebih tinggi pada penambahan pakan yang mengandung HCFM dan DDGS. Untuk berdasarkan hasil FCR sendiri itu merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk melihat kemampuan ternak untuk mengkonversi pakan menjadi produk, terutama daging pada ayam broiler adalah itu melihat dari nilai FCR-nya, di mana semakin rendah nilai FCR yang dihasilkan itu dapat menunjukkan nilai konsumsi pakan untuk menambah bobot badan yang lebih rendah juga. Nah, berdasarkan hasil yang didapatkan itu adanya penambahan bobot ayam baik pada fase starter dan finisher itu juga tidak terpengaruh oleh penambahan enzim protease pada pakan yang mengandung limbah pertanian peternakan. Hal ini dibuktikan dari hasil FCR yang didapatkan. Adapun nilai FCR yang dihasilkan baik pada fase starter maupun overall itu tidak terpengaruh oleh adanya penambahan enzim. Untuk penambahan enzim protease pada pakan yang menggunakan limbah pertanian peternakan, MBM dan DDGS itu mempengaruhi nilai FCR pada fase finishernya. Nah, untuk uji lanjut ortogonal yang dihasilkan pada ayam yang mendapatkan yang ditambahkan pakan basal dan protease itu memiliki nilai FCR yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pakan yang menggunakan MBM plus DDGS plus protease dan dibandingkan dengan pakan yang ditambahkan dengan HCFM plus DDGS plus protease. Sedangkan untuk pakan yang mengandung MBM plus DDGS itu dia menghasilkan nilai FCR yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pakan yang mengandung HCFM dan DDGS. Untuk peningkatan nilai FCR tanpa peningkatan bobot badan pada ayam itu juga diduga disebabkan oleh kurang maksimalnya tingkat pencernaan oleh enzim yang ditambahkan pada pakan yang berasal dari limbah pertanian peternakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.